Violet yang ambisius. Ada setangkai bunga violet yang molek dan harum, hidup dengan tentram di antara teman-temannya dan berayun-ayun dengan bahagia di tengah bunga-bunga lainnya dalam taman yang sunyi. Suatu pagi saat mahkotanya dihiasi dengan butir-butir embun, dia menengadahkan kepalanya dan memandang sekitar. Dia melihat setangkai mawar yang tinggi lagi tampan tegak dengan angkuh dan menjangkau tinggi ke atas langit, laksana sebuah obor terbakar dan di dalam sebuah lampu zamrud. Violet membuka bibir birunya dan berkata, "Alangkah sialnya aku ini di antara bunga-bunga ini, dan betapa rendah kedudukan yang kutempati dalam kehadiran mereka. Alam menciptakanku begitu pendek dan miskin. Aku tinggal begitu dekat dengan bumi dan aku tak bisa mengangkat kepalaku ke arah langit biru atau memalingkan parasku ke matahari seperti yang dilakukan si bunga mawar." Si bunga mawar mendengar kata-kata tetangganya. Dia tertawa dan menyahut, "Alangkah aneh ucapanmu, engkau beruntung tapi engkau tidak bisa memahami keberuntunganmu. Alam menganugerahkan kepadamu wewangian dan keindahan yang tak dia berikan kepada bunga yang lain. Sisihkanlah pikiranmu dan merasalah puas, dan ingat bahwa dia yang merendahkan hatinya akan menjadi mulia, dan dia yang memuliakan dirinya akan menjadi hancur." Violet menjawab, "Engkau menghiburku karena engkau memiliki apa yang aku idam-idamkan. Engkau coba menyakiti hatiku dalam pengertian bahwa engkau besar. Betapa menyakitkan penyebaran kata-kata nasihat dari orang yang beruntung untuk hati yang sengsara. Dan betapa kesahajaan adalah kekuatan manakala ia berdiri sebagai penasehat di antara yang lemah." Weh, lanjut enggak? Panjang masih. Alam mendengarkan percakapan antara Violet dan Mawar. Ia mendekat dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, anak perempuanku Violet? Biasanya engkau manis dan rendah dalam semua perbuatan dan kata-katamu. Apakah ketamaan telah memasuki hatimu dan memati rasakan pengertian-pengertianmu?" Dengan suara yang memohon, Violet menjawabnya, "Wahai ibu yang agung dan mulia, penuh kasih dan simpati, kumohon padamu dengan segenap hati dan jiwaku untuk mengabulkan permohonanku dan mengizinkanku untuk menjadi setangkai mawar pada suatu hari kelak." Alam menanggapi, "Engkau tidak tahu apa yang kau cari. Engkau tidak sadar menyembunyikan malapetaka di balik ambisi butamu. Andai kata engkau setangkai mawar, engkau akan menyesal dan penyesalan akan bermanfaat bagimu, kendati pun sia-sia." Si Violet bersikeras, "Ubahlah aku menjadi setangkai mawar yang tinggi karena aku ingin mengangkat tinggi kepalaku dengan bangga. Dan tanpa menghiraukan kebencianku itu akan menjadi perbuatanku sendiri." Alam mengalah, berkata, "Wahai Violet yang bodoh dan pemberontak, akan kukabulkan permohonanmu. Tapi jika malapetaka menimpamu, keluhanmu harus engkau tanggung sendiri." Kemudian Alam meregangkan jari jemari misterius dan magisnya, menyentuh akar-akar Violet dengan serta-merta menjadi setangkai mawar yang tinggi, bertambah tinggi di atas semua bunga-bunga lain di taman itu. Pada senja hari, langit menjadi tebal oleh mendung hitam dan elemen-elemen yang tinggi terganggu keberadaannya oleh guntur, dan mulai menyerang taman itu, mencurahkan hujan lebat dan angin keras. Prahara mencabik-cabik dahan-dahan, prahara mencabik dahan-dahan dan menumbangkan tanaman-tanaman serta mematahkan tangkai-tangkai bunga yang tinggi. Kecuali hanya sedikit tanaman yang tumbuh dekat bumi yang ramah. Kesunyian taman itu sangat menderita. Kesunyian taman itu sangat menderita karena langit memberontak.
Dan ketika angin ribut mereda, langit kembali cerah. Semua bunga-bunga porak-poranda, tak satu pun dari mereka luput dari kemurkaan alam, kecuali sekelompok violet-violet kecil terlindungi tembok taman. Ada lanjutannya nih, tapi ntar di video kedua. Bagus tuh, ceritanya bagus. Buat temen tidur aja, nggak usah dibahas. Ini nggak perlu dibahas ini. Ada violet, bunga kecil yang pengen jadi setangkai mawar. Dia nggak ngerti apa yang diminta. Akhirnya sama bunda alam dirubahlah dia menjadi sebuah mawar. Setelah dia menjadi mawar, sore hari terjadi hujan badai yang merobohkan semua tanaman-tanaman yang tinggi kecuali violet-violet yang kecil. Tapi lanjutannya nggak kalah seru. Nanti ada gugatan kebanggaan si Violet deh situ meskipun sudah hancur. Tapi di video kedua ini udah kepanjangan nih dah. Tidur dah, sambil tidur aja merem dah.